warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rohayati, SDN Angkasa 12 sebagai pembimbing literasi untuk mencoba mempresentasikan review buku tugas Februari dari Kecamatan Margahayu. Alasan Ibu memilih buku yang berjudul Asal Usul Danau Toba yang disusun oleh Yustitia dan penerbitnya adalah Bintang Indonesia Jakarta. Alasannya pertama, dongeng itu tidak lepas dari kehidupan anak-anak. Terbukti dengan banyak membaca dongeng, anak-anak tersebut wawasannya lebih luas dan membuka pikirannya sehingga lebih berpikir positif. Kedua, karena Indonesia itu kaya akan beraneka ragam budaya, cerita rakyat, maka Ibu tertarik untuk menceritakan cerita asal-usul Danau Toba untuk lebih mengenal salah satu kekayaan budaya daerah Sumatera Utara. Adapun ceritanya, dengarkan ya. Pertama, diceritakan di sebuah lembah desa yang sangat sepi. Hiduplah seorang pemuda yang rajin dan pekerja keras. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bekerja bertani di ladang dan pulangnya selalu mampir untuk memancing di sungai yang ikannya cukup banyak. Setiap hari ia lakukan seperti itu. Namun ketika suatu hari sedang memancing dengan berharap menanti sampai merasa putus asa, pancingannya tidak dapat disentuh oleh ikan yang biasanya tidak seperti itu. Namun tiba-tiba dengan kesabarannya menunggu, akhirnya tersambar juga pancingannya dengan ikan yang sangat besar. Bergembiralah hati seorang pemuda itu karena tadi bersedih, bagaimana kalau saya pulang tidak membawa ikan, makan dengan apa? Tetapi akhirnya penantiannya bisa menghasilkan membawa ikan besar ke rumahnya. Namun ketika di perjalanan dia sudah membayangkan bagaimana empuknya, gurihnya ikan tersebut bila digoreng atau dipanggang. Sampai di rumah dia langsung ke dapur mempersiapkan peralatannya, namun kayu bakarnya sudah habis. Jadi dia harus mengambil dulu ke tempat yang agak jauh. Sekembalinya ke rumah, dia kaget melihat piring yang tadi dipakai tempat ikan besar itu sudah hilang dan berubah menjadi keping-kepingan uang emas. Satu sisi berbahagia, satu sisi lagi kemana ikan tersebut. Saat dia berpikir dengan berbagai perasaan dan kebingungan, dia sambil berjalan-jalan melihat ke sana kemari dan akhirnya masuk ke kamarnya. Tambah kagetlah dia karena di dalam kamarnya ada seorang wanita cantik berambut panjang yang sedang disisirnya. Dan dengan terperana di
tersebut. Wahai wanita cantik, siapa namamu dan sedang apa di kamar saya? Wanita cantik itu bertanya, saya kesini karena dibawa oleh Anda, Tuan Toba. Siapa? Saya tadi bawa ikan mas. Kenapa sekarang menjadi manusia? Itulah saya, kata wanita cantik itu. Berdebarlah hati Toba dengan penjelmaan ikan besar tadi menjadi seorang perempuan yang cantik. Dia meminta izin untuk tinggal selamanya di rumah Toba. Namun berhari-hari hidup berdua, Toba merasa risih dan melamarnya. Namun sebelum menerima lamaran Toba, wanita cantik itu berujar, saya siap dinikahi, wahai Bang Toba. Namun ada syarat, bila saya sudah nikah, jangan sekali-kali mengungkit-ungkit asal usul saya sebagai ikan. Ya, kata si Toba itu, siap, saya akan selalu mencintai kamu dengan sepenuh hati, tidak akan mengungkit siapapun kalian, siapapun Anda asal usulnya. Jadilah suatu hari kedua mempelai itu dibantu oleh masyarakat dan Pak RT-nya menikahlah. Berapa tahun kemudian mereka hidup bahagia, ditambah dengan mendapatkan anak yang gagah berani. Berhari demi hari hidup bahagia, namun karena saking memanjakan Samosir, nama anaknya, Samosir itu menjadi pemuda yang malas. Bila disuruh mengantarkan nasi atau disuruh apapun pekerjaan oleh ibunya, selalu menolaknya. Namun ibunya dengan telaten memberi arahan dan sedikit memaksa supaya terbiasa menjadi anak yang patuh dan membantu pekerjaan orang tuanya. Walaupun dengan berat hati, dengan menggerutu, akhirnya si Toba, anaknya dan Pak Toba mau mengantarkan nasi dan lauk pauknya setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun Samosir itu protes pada ibunya. Kenapa ibu? Bukan ibu aja yang mengantarnya. Saya capek, saya masih anak kecil. Kenapa disuruh-suruh? Namun ibunya dengan bijaksana, kamu masih kecil, justru harus belajar mencintai, membantu orang tua, menyayangi orang tua, karena orang tua juga sama menyayangi kalian, ya, khususnya Samosir. Akhirnya dengan terpaksa dia selalu mengantarkan nasi dan lauk pauk untuk ayahnya. Namun suatu hari dia punya pikiran jelek. Dia melihat pohon yang indah, kemudian dia duduk dan membuka bekalnya untuk ayahnya. Dia dimakannya, disisain sedikit dan lauk pauknya sudah habis. Setelah itu dibungkuslah, kemudian berjalan menuju ladang ayahnya. Ketika sampai, ayahnya kaget. Gak mungkin istrinya memberikan nasi bekas. Namun ditegurlah si Samosir itu oleh bapaknya, dan dia mengaku bahwa makanannya sudah dimakan. Namun ayahnya itu memberikan nasihat jangan sampai terulang kembali. Ya, besoknya dia bukannya kapok, malah sengaja karena ingin menghindar supaya tidak disuruh kembali. Dimakan lagi,
berulang dimakan lagi. Ayahnya sudah capek bekerja, apa yang ditunggu makanannya malah dimakan oleh anaknya. Lama-kelamaan ya karena kondisi sedang capek, pusing, akhirnya lepas kontrol, emosi, membentak dan menghardik Samosir. Ya, Samosir, kamu ini tidak sopan sama orang tua. Makanan yang dibekali oleh ibu disisain memberikan orang tua makanan bekas. Kemudian dimarahi dengan murkanya. Akhirnya si Samosir lari terbirit-birit, kemudian mengadu kepada ibunya. Dan ibunya tidak percaya kalau ayahnya memarahi tanpa alasan. Ya. Kemudian dia berbohong kepada ibunya, tidak ibu, saya tidak melakukan kesalahan, ayahnya aja yang langsung memarahi saya. Ya biar nanti ibu yang akan berbicara dengan ayah kamu. Sepulang ayahnya ke rumahnya, maka berbicaralah ibunya, tetapi apa yang dikatakan Samosir itu tidak benar. Ya, jadi Samosir banyak berbohong kepada orang tuanya. Akhirnya itu terus berulang. Samosir walaupun sudah tidak suka tetap disuruh oleh ibunya. Makanya suatu hari terjadilah malapetaka. Ayahnya sudah tidak tahan lagi dengan ulah anaknya, maka keluarlah kata-kata yang dulu menjadi syarat pernikahan dengan istrinya, keluar mengungkit masa lalu ibunya. Dasar kamu anak ikan, Samosir, kamu tidak tahu diri, kamu tidak menghargai orang tua. Tiap hari selalu terbirit-birit lari dan mengadu kepada orang tuanya, kepada mamahnya. Dan mamahnya itu kaget ketika mendengar aduan yang terakhir dari Samosir, yaitu mengungkit masa lalu beliau. Akhirnya dengan berlinang air mata, Samosir, pergilah kamu cepat ke atas bukit, carilah pohon yang tertinggi, kamu naiklah ke sana. Ada apa ibu? Ya, karena atas perbuatan kamu menjadi ayah kamu marah dan keluarlah penyebab malapetaka yang akan terjadi. Kamu cepat kalau ingin selamat, pergilah. Dan setelah itu maka ibunya berubah menjadi ikan kembali dan menceburkan badannya ke sungai. Lama-kelamaan terjadilah hujan, angin yang deras, terjadilah banjir dan sampai menenggelamkan lembah yang desa yang sepi itu. Nah, di perjalanan Toba sedang berjalan menuju pulang ke rumah. Akhirnya dia juga meninggal karena terseret air banjir. Maka setelah kejadian itu, sungai yang asalnya kecil berubah menjadi sebuah danau yang bernama Danau Toba. Dan di Danau Toba itu banyak ikan-ikan besar. Dan di mana tempat berlindung Samosir itu menjadi pulau di tengah Danau Toba. Itulah kisah perjalanan anak yang tidak menghargai orang tua, merupakan asal usul Danau Toba. Banyak pelajaran hikmah yang harus bisa kita ambil untuk anak-anak Indonesia. Janganlah selalu bermalas-malasan. Kalian harus mau membantu kedua orang tua kalian dengan ikhlas, karena merekalah yang merawat, membimbing, menyayangi dan menyekolahkanmu. Sampai di sini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.